Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi yang berjudul pemeriksaan atas siklus perolehan dan pembayaran pada mata kuliah pemeriksaan akuntansi. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 2 orang, Nur Hidayah dengan NIM 220411074 dan Nur Khoirotun Nasihah dengan NIM 220411058. Sifat dari siklus. Siklus dalam akuntansi merujuk pada rangkaian proses yang berulang dalam pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan. Setiap siklus mencakup langkah-langkah mulai dari pencatatan transaksi, pencatatan dalam jurnal, pemindahan ke buku besar, hingga penyusunan laporan keuangan. Sifat siklus ini adalah sistematis dan terstruktur, yang memungkinkan perusahaan mengelola informasi keuangan secara efisien. Sedangkan dalam konteks audit, siklus juga mencakup pengujian untuk memastikan bahwa semua transaksi dicatat dengan benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Test of detail dan substantif tes atas transaksi. Test of detail dan substantif tes merupakan prosedur audit yang digunakan untuk memeriksa keakuratan dan validitas data keuangan. 1. Test of detail atau uji rincian merupakan prosedur audit yang dilakukan untuk memverifikasi kebenaran informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dengan cara memeriksa bukti-bukti pendukung secara langsung. Ini termasuk pemeriksaan dokumen seperti faktur, kwitansi, atau kontrak untuk memastikan bahwa transaksi yang dicatat benar-benar terjadi dan sesuai dengan nilai yang dilaporkan. 2. Substantif tes atau uji substantif. Substantif tes mencakup uji rincian dan prosedur analitis. Prosedur analitis menggunakan informasi keuangan dan non-keuangan untuk membandingkan saldo yang diharapkan dengan saldo yang sebenarnya dilaporkan. Uji substantif atas transaksi bertujuan untuk menguji apakah semua transaksi telah dicatat dengan benar dan tidak ada salah saji materi. Prosedur ini meliputi analisis terhadap catatan akuntansi serta konfirmasi dari pihak ketiga. Misalnya, konfirmasi penagihan atau utang untuk membuktikan keberadaan dan kelengkapan transaksi. Dengan melakukan uji substantif, auditor dapat memperoleh keyakinan lebih tinggi mengenai kebenaran laporan keuangan. Pemeriksaan atas akun hutang. Pemeriksaan akun hutang melibatkan pengujian substantif untuk memastikan bahwa semua kewajiban perusahaan terhadap kreditur tercatat dengan tepat di neraca. Auditor akan melakukan beberapa langkah berikut. 1. Rekonsiliasi saldo. Meninjau bahwa saldo hutang usaha di neraca sesuai dengan catatan di buku besar. 2. Konfirmasi hutang, menghubungi kreditur untuk mengkonfirmasi saldo hutang yang dicatat. 3. Pemeriksaan bukti pendukung, memeriksa dokumen pendukung seperti faktur atau kontrak utang untuk memastikan bahwa transaksi telah dicatat secara akurat. 4. Analisis keterjadian transaksi, memverifikasi bahwa semua transaksi terkait hutang usaha telah dicatat dalam periode akuntansi yang tepat. Dengan melakukan pemeriksaan ini, auditor dapat memberikan opini tentang kewajaran penyajian akun hutang dalam laporan keuangan perusahaan. Tujuan pemeriksaan atas akun hutang. 1. Memastikan saldo hutang yang tercantum dalam laporan keuangan sudah akurat. 2. Mengetahui pergerakan akun hutang dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 3. Memastikan bahwa utang tersebut benar-benar ada dan dicatat pada periode yang tepat. Kesimpulan. Beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi kali ini adalah: 1. Sifat dari siklus. Siklus akuntansi adalah serangkaian proses berulang dalam pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan, mulai dari pencatatan hingga penyusunan laporan keuangan. Sifatnya sistematis dan terstruktur untuk efisiensi pengelolaan informasi keuangan. Dalam audit, siklus diuji untuk memastikan transaksi dicatat dengan benar sesuai prinsip akuntansi. 2. Test of detail dan substantif tes atas transaksi.
Test of detail adalah prosedur audit untuk memverifikasi informasi laporan keuangan melalui pemeriksaan langsung bukti pendukung. Substantif test mencakup test of detail dan prosedur analitis yang membandingkan saldo yang diharapkan dengan saldo yang dilaporkan menggunakan informasi keuangan dan non-keuangan. 3. Pemeriksaan atas akun hutang. Pemeriksaan akun hutang adalah pengujian substantif untuk memastikan semua kewajiban perusahaan tercatat dengan tepat. 4. Tujuan pemeriksaan atas akun hutang. Tujuan pemeriksaan akun hutang adalah untuk memastikan keakuratan saldo hutang dalam laporan keuangan, memahami pergerakan akun hutang, dan memverifikasi keberadaan serta ketepatan periode pencatatan hutang. Demikian materi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga materi ini bisa menjadi salah satu langkah kecil kita dalam memahami topik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.